Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Oke guys, jadi sesuai janji Bang Jaja, karena manga Rising Sun udah tamat, jadi sekarang Bang Jaja akan mengulas isi cerita dari manga World Youth Hand guys. Maaf guys, Bang Jaja cuma mau ngingetin jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi manga World Youth ini bisa dibilang serial manga terawal dari Kapten Tsubasa. Sebelum Jepang menyelenggarakan kejuaraan World Youth, Jepang pun harus bertarung di Liga Asia demi memperebutkan gelar juara Asia, sekaligus berjuang di babak penyisihan Asia agar bisa mengikuti kejuaraan World Cup Pemuda guys. Ada 10 timnas hebat Asia yang siap untuk bertarung, Grup A dan Grup B. Grup A ditempati oleh Korea, Kuwait, Suriah, Irak, dan Indonesia guys. Sementara di Grup B diisi oleh Jepang, Arab, Cina, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab guys. Pertandingan pertama pun Jepang harus menghadapi Arab Saudi, di mana seperti yang kita tahu, Arab Saudi memiliki libero yang berbakat dan jenius, yaitu Mark Owairan, yang disebut-sebut dari keturunan bangsawan guys. Oke, kita langsung aja masuk ke pertandingannya guys. Kedua tim sudah memasuki lapangan. Terlihat Singo seperti terkena mental karena banyaknya supporter Jepang. Tapi Misaki terus memberikannya semangat agar Singo lebih rileks guys. Kick off babak pertama pun dimulai, bola dari Jepang. Misaki memberikan bola kepada Tsubasa. Saat pemain Arab menghadang, ternyata bola itu dibiarkan oleh Tsubasa dan bergulir ke arah Singo. Singo yang menguasai bola pun langsung melakukan long shot ke arah Hyuga. Tapi terlihat Owairan mengangkat tangannya. Ternyata ini trik jebakan offset yang dikomandoi oleh Owairan. Hyuga pun terperangkap offset. Jun Misugi yang bermain sebagai libero Jepang pun berkata, "Kita lihat siapa libero terhebat di pertandingan ini." Mengingat keduanya memang sama-sama jenius guys. Kini pemain Arab Saudi menguasai bola. Mereka melakukan umpan-umpan pendek di daerahnya sendiri. Tapi Nita dan Singo terus memburu bola dan akhirnya Tsubasa berhasil memotong bola itu. Kini Tsubasa dan Misaki maju menyerang Arab. Mereka melewati pertahanan Arab dengan umpan 1-2. Tapi terlihat Owairan maju menghadang. Dan dengan perhitungan yang matang, Owairan dapat memotong bola. Dan dia pun langsung maju melakukan solo dribble. Saat Soda melakukan tackling, Owairan berhasil menghindar dan melompat bersama bola. Kini Misugi menghadapinya, tapi tiba-tiba Owairan seperti terjatuh dan hilang keseimbangan. Ternyata, dengan kaki belakangnya, bola itu didorong ke depan melewati Misugi. Kemudian, dia menggulingkan tubuhnya melewati Misugi. Kini semua pertahanan Jepang pun telah dilewatinya. Owairan pun langsung melakukan volley shoot, tapi Wakabayashi dapat menepisnya. Bola pun bebas, lalu dengan cepat Owairan melakukan overhead dan gol pertama pun tercipta. Tsubasa mengatakan, Owairan bisa membaca pergerakan pemain Jepang dengan sepenuhnya. Owairan benar-benar jenius. Sementara Wakabayashi sangat kesal tidak bisa menangkap bola itu karena lengannya masih cedera. Tsubasa pun memberikan semangat kepada teman-temannya. Pertandingan pun dilanjut kembali. Saat Jepang mencoba membangun serangan, tapi lagi-lagi Arab dapat merebut bola itu dan kembali melakukan umpan-umpan pendek. Strategi ini disebut juga Rijigoku. Dengan keadaan seperti ini, pemain Jepang akan terus berlari memburu bola dan akan cepat kehabisan stamina. Singo terus berlari memburu bola. Saat bola itu diberikan kepada Owairan, Singo pun langsung menghadangnya. Tapi Owairan sangat kuat untuk mempertahankan bola itu. Kemudian Owairan mengatakan, "Ayo Monkai kecil." Singo pun teringat saat dimana Salvatore Gentil menghinanya saat di Serie A karena gaya permainan Singo yang seperti Monkai. Singo pun terpancing emosi dan langsung melakukan tackling. Pelanggaran pun terjadi. Singo mendapatkan kartu kuning. Ternyata ini sengaja dilakukan oleh Owairan agar Singo kehabisan stamina. Karena seperti yang kita tahu, Singo adalah pemain yang paling agresif. Saat Arab melakukan tendangan pendek, tiba-tiba Misaki merebut bola itu. Misaki langsung maju melakukan solo dribble. Tapi Owairan memerintahkan hentikan Misaki bila perlu lakukan pelanggaran. Dua pemain Arab pun melakukan tackling menyilang. Tapi dengan cepat Misaki memberikan bola itu kepada Tsubasa. Saat Tsubasa menguasai bola, tiga pemain Arab pun menghadangnya. Tapi dengan cepat bola itu diberikan kepada Singo. Singo pun langsung maju menggiring bola. Tapi di hadapannya Owairan siap menghadang. Singo pun terus maju dan menantang Owairan. Saat mereka berhadapan, Singo melakukan Chokaku Fine dan berhasil melewati Owairan. Singo yang bangga bisa melewati Owairan pun tidak fokus dan bola pun dapat diblok oleh kiper Arab yang maju ke depan. Pelanggaran pun terjadi. Kiper pun mendapatkan kartu kuning. Sementara Owairan sangat frustasi karena dapat dilewati oleh pemain Jepang selain Tsubasa. Tapi pelatih Arab pun berteriak, memberikannya semangat. Jepang bersiap akan melakukan tendangan bebas. Ada Misaki, Tsubasa, Hyuga, dan Matsuyama. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Saat peluit berbunyi, Misaki langsung melakukan tendangan dengan tubuh membelakangi pagar penjaga. Bola itu ditendang menggunakan kaki luarnya.
Bola itu pun menukik sangat tajam ke arah gawang. Dan gol pun tercipta. Tendangan ini seperti bumerang yang menukik sangat tajam. Misaki pun berhasil menyamakan kedudukan. Skor saat ini yaitu 1-1. Oiran pun memberikan semangat. Pertandingan dilanjut kembali. Kini Arab mencoba membangun serangan dengan umpan-umpan pendek. Saat Arab memasuki daerah pertahanan Jepang, tiba-tiba bola itu diberikan kepada Oiran yang melakukan overlap. Oiran pun langsung melakukan tembakan, tapi Wakabayashi dapat meninju bola itu. Serangan Arab pun berakhir, sementara dari bangku cadangan terlihat pelatih Arab seperti akan melakukan sesuatu. Dan benar saja, saat bola keluar lapangan, Arab melakukan pergantian pemain. Di 39 menit paruh babak pertama, Patara pun ditarik keluar dan digantikan oleh Polken. Para pemain pun terkejut melihat pemandangan ini. Polken adalah senjata rahasia Arab. Karena selama pertandingan kualifikasi, dia sengaja tidak dimainkan. Memiliki tubuh super besar dengan tinggi 210 cm dan berat 120 kg. Wow, 2 kali lipat dari Jido guys. Saat Oiran melakukan lemparan jauh, Pulkan pun berlari ke arah gawang Wakabayashi. Bola itu dilempar jauh, tepat ke arah Pulkan. Pulkan pun melompat memburu bola itu. Jido dan Soda pun terpental oleh kekuatan Pulkan. Saat Pulkan melakukan heading, dengan bersamaan Wakabayashi pun meninju bola itu. Benturan pun terjadi. Dengan kekuatannya, Wakabayashi pun tidak mampu menahan bola itu. Tapi, Ishizaki memblok bola itu dan menggagalkan gol Arab. Bola yang bebas pun mengarah kepada Oiran. Oiran pun langsung melakukan syuting. Ishizaki mencoba memblok bola itu, tapi terlalu tinggi. Kemudian, dengan cepat Wakabayashi melompat dan memukul bola itu yang berada tepat di atas punggung Ishizaki. Jepang pun berhasil keluar dari tekanan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu, di ruang ganti terlihat lengan Wakabayashi semakin parah dan pelatih meminta Hyuga untuk melakukan tembakan Raijusutnya. Tsubasa pun bingung dengan kata Raijusut. Tsubasa tidak mengetahui jika Hyuga memiliki tembakan baru saat melawan RJ7, yaitu Raijusut, dan akan dilakukan di babak kedua ini. Sementara dari kubu Arab, Pulkan mengatakan bahwa dia akan mencetak 3 angka. Pertandingan pun dilanjut kembali. Oiran memberikan bola kepada Pulkan. Katagiri pun mengatakan, jika Jepang ingin memenangkan turnamen ini, Wakashimasu harus cepat kembali. Saat bola mengarah kepada Pulkan, terlihat Shingo berlari mencoba merebut bola itu. Tapi Pulkan dapat menguasai bola itu dengan sempurna. Dengan cepat, Pulkan pun langsung melakukan tembakan jauh. Bola itu pun melesat cepat ke gawang Wakabayashi. Wakabayashi berhasil meninju bola itu sampai dia terpental dan tertahan oleh tiang gawang. Kini bola itu dikuasai oleh Tsubasa yang turun ke pertahanannya. Tapi Pulkan berlari mengarah kepada Tsubasa. Tsubasa pun maju dan menantang Pulkan. Saat mereka berhadapan, Tsubasa melakukan Chokakupai melewati Pulkan. Dengan cepat, Pulkan pun melakukan tackling. Tapi, Tsubasa berhasil melewatinya dan terus berlari menggiring bola. Tsubasa terus maju melewati pemain Arab dengan melakukan solo dribble. Tapi, kini Oiran menghadangnya. Saat mereka berhadapan, Tsubasa mengeluarkan teknik spesialnya, membalikkan tubuhnya dan melambungkan bola ke atas. Dengan cepat, Oiran melakukan overhead memblok bola itu. Tapi, secara tiba-tiba, Misaki merebut bola itu dan langsung diberikan kepada Tsubasa. Tsubasa pun langsung memberikan bola itu kepada Aoi Shingo. Saat pemain Arab menghadang Aoi Shingo, ternyata bola itu dibiarkan dan kini mengarah kepada Hyuga. Dan tibalah, Hyuga akan melakukan Raijusutnya. Hyuga langsung melakukan Raijusutnya dan bola itu masuk, merobek jaring gawang Arab Saudi. Skor pun menjadi 2-1. Jepang merayakan gol keduanya. Jepang pun melakukan pergantian pemain. Nita digantikan oleh Sano. Sano pun menyampaikan pesan pelatih. Jido diberikan tugas untuk menandai Volkan. Sementara Matsuyama menjadi pelapis Jido. Hyuga menjadi satu striker di depan. Sementara Sano dan Aoi akan menjadi motor penggerak Jepang dengan berlari memburu bola. Pertandingan dilanjut kembali. Kini Jido terus membayangi Pulkan. Saat Arab menguasai bola, Sano dan Nita berlari memburu bola. Dan Nita pun dapat merebut bola. Kemudian, dengan cepat bola itu diberikan kepada Tsubasa. Saat Tsubasa menguasai bola, terlihat Pulkan berlari ke daerahnya sendiri. Sementara itu, Hyuga pun terus dibayangi oleh 3 pemain Arab. Tsubasa pun langsung melakukan umpan terobosan ke arah Hyuga. Hyuga pun dengan cepat keluar dari pengawalan pemain Arab. Tapi bola itu terlalu jauh. Tiba-tiba bola itu memantul ke arah sisi dan terlihat kini Hyuga memburu bola itu. Hyuga pun kembali melakukan shooting Raijusutnya. Bola itu pun melesat cepat ke gawang Arab. Terlihat Pulkan melompat dan menahan laju bola itu dengan perutnya. Tapi kekuatan tendangan Hyuga membuat Pulkan terbawa sampai ke dalam gawang dan gol ketiga pun tercipta.
Jepang unggul dengan skor 3-1. Oiran yang ketertinggalan angka akan berusaha mencetak gol. Vulcan pun akan mencetak gol dan memenangkan pertandingan ini. Pertandingan dilanjut kembali. Terlihat Vulcan masih menahan rasa sakit efek dari tendangan Reiju Hyuga. Sementara Oiran berlari dan dengan cepat Oiran merebut bola dan langsung melakukan solo dribble melewati Shingo dan Sano. Tapi tiba-tiba dari sisi kanan, Misaki melakukan tackling tepat ke arah bola. Bola Oiran dapat direbut, tapi dengan cepat pemain Arab kembali merebut bola itu dan langsung diberikan kepada Arkan. Arkan pun langsung melakukan heading mengarah kepada Oiran. Kini bola kembali dikuasai oleh Oiran. Oiran langsung melakukan solo dribble, tapi Misugi dan Masuyama menghadangnya. Oiran pun kembali terjatuh, seperti akan melakukan trik pertamanya. Tapi ternyata Oiran menurunkan tubuhnya dan dia terus maju menggiring bola. Misugi dan Masuyama pun terkecoh dan dapat dilewati. Kini Wakabayashi pun maju menghadang. Saat mereka berhadapan, Oiran akan melakukan syuting, tapi Wakabayashi pun melompat dan akan membloknya. Tiba-tiba Vulcan pun berlari dan menghindari kawalan Jido. Bola itu pun langsung diberikan ke sisi kiri kepada Vulcan. Vulcan yang tanpa pengawalan langsung melompat dan menyundul bola. Ishizaki pun gagal memotong bola itu. Tapi secara tiba-tiba, Shingo melompat dan memblok bola itu dengan wajahnya. Arab gagal mencetak gol. Kemudian, bola itu langsung diberikan kepada Tsubasa di sisi lapangan. Tsubasa dan Misaki pun langsung maju menyerang. Mereka pun melakukan Golden Combi Jepang, melakukan umpan 1-2 melewati pertahanan Arab. Tsubasa pun melakukan back pass kepada Hyuga. Dan Hyuga pun langsung melakukan Reiju shoot-nya. Lagi-lagi, bola itu masuk dan merobek jaring gawang Arab. Gol keempat untuk Jepang. Skor saat ini 4-1, Jepang unggul. Dan pertandingan pun berakhir. Oiran pun memberikan semangat kepada pemain Arab, menunjukkan jiwa pemimpinnya. Oiran pun memberikan sorban di kepalanya kepada Tsubasa. Dan Tsubasa pun memberikan ban kaptennya kepada Oiran. Setelah memenangkan pertandingan ini, Jepang pun harus bersiap menghadapi Cina. Para pemain Cina yang menonton pertandingan itu sangat gembira karena pelatih Cina mengatakan bahwa Sosunko akan dimainkan pada pertandingan melawan Jepang meski hanya 45 menit. Jadi, seperti apa pertarungan Jepang versus Cina yang diperkuat oleh Sunko, pemain tergarang di Asia bahkan di dunia, pemain yang memiliki tembakan Handosu Sokujinho. Tunggu cerita selanjutnya ya guys, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Oke, sampai di sini dulu, bye.